Hai, jumpa lagi di Van Lawisti, channel pembelajaran terbaik saat ini. Sekarang kita akan membahas materi ancaman terhadap integrasi nasional. Untuk itu silahkan persiapkan alat tulis kalian, untuk mencatat hal penting pada materi ini. Sebelum kita masuk materi, coba perhatikan gambar di bawah ini. Gambar ini adalah sebagian peta dunia. Di dalam peta ini terdapat negara Indonesia. Kalau kita lihat secara seksama, letak geografis negara Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia di bagian utara dan benua Australia di bagian selatan. Kemudian, negara Indonesia juga diapit oleh dua samudra, yaitu di bagian utara dan timur adalah Samudra Pasifik, serta di bagian selatan dan barat yaitu Samudra Hindia. Lalu posisi negara Indonesia berada di posisi garis silang. Berdasarkan fakta geografis tersebut, posisi negara Indonesia sangatlah strategis. Marilah kita mencoba untuk menganalisanya. Namun, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, silakan klik like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar kalian terus mendapatkan pemberitahuan video dari channel kami. Terima kasih. Baiklah, kita lanjutkan lagi pembahasannya. Posisi silang Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan juga berimbas pada aspek sosial dan lainnya. Antara lain, 1. Penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di belahan utara dan daerah berpenduduk jarang di belahan selatan. 2. Ideologi Indonesia terletak antara komunisme dan liberalisme. 3. Demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara, Asia daratan bagian utara, dan demokrasi liberal di selatan. 4. Ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. 5. Masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. 6. Kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. 7. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Dari analisa tersebut, diketahui bahwasanya, letak negara Indonesia sangat strategis sebagai jalur perdagangan laut antar negara. Hal ini menjadikan nilai tawar negara Indonesia sangat tinggi di dunia internasional. Namun posisi negara Indonesia itu juga menjadikan banyaknya ancaman yang mungkin saja terjadi, baik dari sisi militer ataupun non-militer, serta ancaman dari luar ataupun dalam negeri. Begitu pentingnya integrasi sebuah negara, dalam hal ini negara Indonesia, maka tidak heran pemerintah selalu memprioritaskan pembaharuan alutsista TNI. Hal itu untuk mengantisipasi ancaman yang bisa datang kapan saja, karena akan mengganggu stabilitas nasional dalam semua bidang kehidupan. Sekarang kita akan membahas ancaman militer. Ancaman militer adalah usaha yang dilakukan dengan menggunakan senjata terhadap ancaman atau yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan suatu bangsa. Berikut merupakan bentuk-bentuk ancaman militer yang berhasil dirangkum dari Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2008, yang diterbitkan oleh Departemen Pertahanan Republik Indonesia. 1. Agresi. Agresi yang dimaksud di sini adalah sebuah tindakan suatu negara,
yang mengizinkan penggunaan wilayahnya oleh negara lain untuk melakukan invasi, serangan bersenjata. Adanya agresi tentu dapat membahayakan kedaulatan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pelanggaran wilayah. Luas dan terbukanya wilayah Kepulauan Indonesia memberi potensi yang cukup besar untuk memunculkan peluang negara lain melakukan pelanggaran wilayah di Indonesia. 3. Pemberontakan bersenjata. Pemberontakan bersenjata dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri, yang aktivitasnya bisa saja didukung oleh kekuatan asing yang bisa terjadi secara tertutup maupun terang-terangan. Adanya pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Indonesia dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan. 4. Sabotase. Sabotase diartikan sebagai pemusnahan atau tindakan merusak sejumlah fasilitas militer, objek vital, dan instalasi strategis bangsa Indonesia. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang pesat, telah menjadi cara yang dimanfaatkan oleh pihak musuh dalam merancang aksi sabotasenya. 5. Spionase. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, spionase merupakan kegiatan penyelidikan yang dilakukan secara khusus dan rahasia terhadap segala sesuatu tentang data kemiliteran dan ekonomi negara lain. 6. Aksi teror dengan senjata. Aksi terorisme telah menjadi musuh besar bagi semua orang di seluruh dunia global. Karena hal ini jelas sangat melanggar peri kemanusiaan. Terjadinya aksi teror bersenjata dapat menimbulkan banyak korban, serta menebarkan rasa trauma dan ketakutan mendalam yang sasarannya dapat menimpa siapa saja tanpa bisa diprediksi. 7. Ancaman keamanan laut dan udara. Adanya ancaman keamanan laut dan udara akan membuat terganggunya stabilitas keamanan wilayah yurisdiksi NKRI. 8. Konflik komunal. Bentuk ancaman militer terakhir yakni konflik komunal. Konflik komunal dapat terjadi di masyarakat umum, yang disebabkan disintegrasi terhadap identitas komunal mencangkup aspek sosial, politik, ideologi, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. 2. Ancaman non-militer. Meskipun ancaman non-militer tidak disertai dengan pengerahan senjata, namun ancaman non-militer sama berbahayanya dengan ancaman militer. Hal itu dikarenakan ancaman non-militer kadangkala tidak terdeteksi, sehingga ancaman non-militer tersebut bisa saja lebih berbahaya apabila ancaman tersebut sudah mengakar dalam masyarakat, dan apabila ancaman tersebut sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat, maka akan sangat sulit untuk diselesaikan. Bisa jadi, ancaman non-militer tersebut terjadi sebagai awal untuk memulai ancaman militer selanjutnya. Beberapa bentuk ancaman non-militer. 1. Berdimensi ideologi. Sistem politik internasional mengalami perubahan sejak Uni Soviet runtuh sehingga paham komunis tidak populer lagi, namun potensi ancaman berbasis ideologi masih tetap diperhitungkan. Ancaman berbasis ideologi dapat pula dalam bentuk penetrasi nilai-nilai kebebasan, liberalisme, sehingga dapat memicu proses disintegrasi bangsa. 2. Berdimensi politik. Politik merupakan instrumen utama untuk menggerakkan perang. Ini membuktikan bahwa ancaman politik dapat menumbangkan suatu rezim pemerintahan bahkan dapat menghancurkan suatu negara. Masyarakat internasional mengintervensi suatu negara melalui politik seperti hak asasi manusia, HAM, demokratisasi, penanganan lingkungan hidup, dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. 3. Berdimensi ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu penentu posisi tawar setiap negara dalam pergaulan internasional.
Kondisi ekonomi sangat menentukan dalam pertahanan negara. Ancaman berdimensi ekonomi terbagi menjadi internal dan eksternal. Ancaman dari internal dapat berupa inflasi, pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, dan sistem ekonomi yang tidak jelas. Ancaman dari eksternal dapat berbentuk kinerja ekonomi yang buruk, daya saing rendah, ketidaksiapan menghadapi globalisasi dan tingkat ketergantungan terhadap pihak asing. 4. Berdimensi sosial budaya. Ancaman sosial budaya berupa isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan yang menjadi dasar timbulnya konflik vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan konflik horizontal yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan, SARA. 5. Berdimensi teknologi dan informasi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat dan membawa manfaat yang besar bagi masyarakat, tapi kejahatan mengikuti perkembangan tersebut seperti kejahatan siber dan kejahatan perbankan. 6. Berdimensi keselamatan umum. Ancaman bagi keselamatan umum dapat terjadi karena bencana alam, misalnya gempa bumi, meletusnya gunung, dan tsunami. Ancaman karena manusia, misalnya penggunaan obat-obatan dan bahan kimia, pembuangan limbah industri, kebakaran, kecelakaan transportasi. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian bisa memahami ancaman-ancaman yang dapat memecah belah integrasi bangsa. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, share and comment. Terima kasih.